Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Idea ID, tempat di mana kita bisa belajar bersama mengenai materi pembelajaran bahasa Inggris. Baik, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi bahasa Inggris tentang simple present tense. Dan di penghujung video akan ada beberapa soal yang nantinya perlu dikerjakan untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi di video ini. Mungkin banyak dari kalian yang sudah paham banget atau istilahnya itu sudah ngelotok mengenai tenses yang satu ini. Karena jenis tenses ini paling umum dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, ada juga sebagian orang, khususnya anak-anak yang baru mempelajari bahasa Inggris, ingin memahami apa itu simple present tense. Baik, kita masuk ke pembahasan. Simple present tense merupakan salah satu dari 16 jenis tenses yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Nah, kalimat yang menggunakan simple present tense adalah yang pertama, kalimat yang menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Contoh kalimatnya yaitu I see the picture atau I watch the video. Atau contoh lainnya itu I sit on the chair. Dan yang kedua, kalimat simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kebiasaan yang masih berlanjut sampai sekarang atau sampai saat ini. Contoh kalimatnya, I go to school every day. Atau, I visit library every Monday. Atau contoh lainnya itu, I wash my clothes every week. Dan yang ketiga, kalimat yang menggunakan simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu fakta di mana tidak terkait dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh kalimatnya yaitu the sky is blue, the ice is cold, I live in Surabaya. Nah, sedangkan untuk rumus membuat kalimat simple present tense ini ada 3 berdasarkan jenis kalimatnya. Kalimat yang kita pelajari pada video ini adalah kalimat verbal. Sedangkan untuk bentuk kalimat nominalnya akan dibahas di video selanjutnya agar tidak terlalu banyak yang harus dipahami di materi ini. Baik, dari ketiga jenis kalimat tersebut, yang pertama adalah kalimat positif. Rumusnya subject, verb 1. Untuk subject I, you, we, atau they. Sedangkan untuk subject he, she, atau it perlu ditambah s atau is pada verb satunya. Contohnya ada di bawah. I see the picture. Lukman goes to school every day. Di sini go-nya itu ditambah es, jadi goes. Karena subjeknya he. Lukman itu sama dengan he. Atau contoh kalimat lainnya itu it sleeps on the table. Sleep-nya ditambah s karena subjeknya it. Dan yang kedua adalah kalimat negatif. Rumusnya yaitu subject, do, not, verb 1. Untuk subject I, you, we, atau they. Sedangkan untuk subject he, she, atau it, do-nya itu diganti dengan does. Nah, contoh kalimatnya itu I do not give my book. She does not attend the class. Dan contoh lainnya
Ahmad does not walk alone. Dan yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Rumusnya adalah do, subject, verb 1. Untuk subjek I, you, we, atau they. Sedangkan untuk subjek he, she, it sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan does. Do-nya diganti dengan does. Nah, contoh kalimatnya yaitu do you have a book? Atau does she look at me? Atau contoh lainnya yaitu does Adam hear my voice? Nah, dari ketiga jenis rumus simple present tense tersebut perlu diperhatikan subjeknya. Khusus untuk bentuk kalimat positif harus ditambah i atau is pada kata kerjanya jika subjeknya he, she, atau it. Dan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, gunakan do untuk subjek I, you, we, they, dan gunakan does jika subjeknya he, she, atau it. Baik, setelah kita mempelajari bentuk kalimat, rumus, beserta contohnya, saya ada beberapa soal tes terkait materi pada video ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang simple present tense. Kalian bisa siapkan kertas dan alat tulis kalian untuk mencatat atau cukup ingat-ingat saja jawabannya bila kalian mampu mengingatnya. Di sini ada 10 soal multiple choice atau pilihan ganda. Dan untuk pengerjaannya, kalian bisa pause video ini tepat di tampilan soal. Atau, bila kalian lupa materinya, kalian bisa lihat kembali materinya sambil mengerjakan soal. Dan nantinya di akhir video, saya akan berikan jawaban dari soal ini. Dengan begitu, kalian bisa melihat berapa soal yang telah kalian jawab dengan benar. Baik. Bila kalian sudah melihat jawabannya, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut. So, berapa soal yang bisa kalian jawab dengan benar? Sebenarnya tidak perlu takut salah ya, karena salah itu merupakan bagian dalam pembelajaran. Bagian dalam proses belajar. Dan yang terpenting adalah bagaimana kalian belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki untuk kedepannya. Baik, sekian pembahasan materi tentang simple present tense ini. Saya harap materi ini bisa berguna untuk kita semua dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke, sekian dari saya. Pantau terus channel ini untuk mendapatkan pembahasan lainnya mengenai materi pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.